Nah, oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agus Budianto, Direktur Eksekutif Forum Zakat. Kali ini nggak pakai ye-yean ya. Nah, di video keempat ini saya akan melanjutkan cerita saya tentang riset yang dilakukan oleh Forum Zakat bersama Filantropi Indonesia tentang kesiapan organisasi pengelola zakat atau OPZ dalam menghadapi era digital. Nah, di video keempat ini melanjutkan cerita sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang pandangan organisasi pengelola zakat terkait digitalisasi yang ada hari ini. Tapi sebelumnya, kita intro dulu, bro. Begini nih, sendirian terus di dalam frame YouTube-nya Forum Zakat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa undang orang-orang untuk ngobrol bareng saya di channel YouTube-nya Forum Zakat. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Forum Zakat dan tonton video-video lainnya di pojok sini nih. Oke? Teman-teman semua, di 3 video sebelumnya saya sudah menceritakan tentang sebaran OPZ di Indonesia, di mana mayoritas masih berada di Pulau Jawa dan sisanya 12% ada di luar Pulau Jawa. Kemudian saya juga menjelaskan di video kedua tentang OPZ berdasarkan tingkat skalanya, ada yang nasional, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian di video ketiga saya menceritakan juga tentang OPZ berdasarkan latar belakang pendirinya, ada yang public figure, ada yang tokoh agama, ada yang pejabat, ada yang pengusaha, komunitas, korporasi, dan lain-lain macamnya. Itu kalian bisa tonton lagi-lagi di video nih yang linknya ada di pojok sini nih ya. Di video keempat kali ini di channel YouTube Forum Zakat, saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua tentang pandangan OPZ terkait dengan digitalisasi. Anyway, teman-teman, ke depan saya ingin menyebut organisasi pengelola zakat dengan sebutan yang lebih ringkas ya, OPZ, biar nggak kepanjangan. Jadi OPZ, organisasi pengelola zakat. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya ingin menceritakan bahwa sebetulnya era digitalisasi ini secara umum ya, kalau menurut saya itu cukup membantu bagi organisasi pengelola zakat atau semua bisnis di dunia. Karena dengan digitalisasi kita bisa melakukan percepatan dalam proses bisnis yang dilakukan di berbagai sektor, kemudian memberikan kemudahan bagi para konsumen sehingga proses-proses aktivitas bisnis itu bisa didukung dengan kecepatan, efisiensi, kemudahan. Ya, sekarang orang bisa pesan makanan hanya dari handphone, bisa pesan transportasi hanya dari handphone. Transfer duit yang dulunya pakai Wesel, Western Union, sekarang kita cukup transfer pakai mobile apps, pakai uang-uang elektronik, dompet elektronik banyak. Termasuk juga dalam pengelolaan zakat gitu ya. Sekarang kita donasi nggak perlu lagi kita datang ke counter, ke kantor lembaga zakat, ke ke masjid-masjid. Kita cukup transfer dari aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita gitu ya. Baik dari aplikasi, dari mobile apps atau mobile banking, Kemudian platform-platform digital donation juga udah banyak berseliweran di luar sana yang nggak usah kita sebutin, teman-teman pasti tahu. Nah, itu kan salah satu indikasi bahwa digitalisasi sebetulnya memberikan kemudahan baik bagi pengelola zakat maupun bagi muzaki atau donatur yang ingin menyalurkan kebaikannya dan ingin membantu orang lain. Termasuk juga mungkin ke depannya penyaluran dana zakat, dana donasi, dana sosial keagamaan lainnya itu bisa dipermudah dengan adanya dukungan digitalisasi, dukungan teknologi, sehingga ketika menyalurkan dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu tidak perlu datang langsung ke sana. Bisa jadi nanti setiap orang memiliki account sehingga nanti dana bantuannya dikirim ke account masing-masing penerima manfaat. Itu banyak banget. Dan dengan dukungan teknologi juga barangkali ya kita bisa melakukan pemerataan distribusi bantuan. Nah, di penelitian yang dilakukan oleh Forum Zakat bersama Filantropi Indonesia itu, kami mengcapture juga pandangan dari para pimpinan OPZ yang menjadi responden kami sebanyak 104 OPZ itu tentang pandangan mereka sebagai pelaku pengelola zakat di Indonesia tentang digitalisasi yang hari ini ada, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi pertanyaan itu dalam kuesioner tuh begini kira-kira, menurut Anda, menurut Bapak atau Ibu, era digitalisasi ini itu mendukung atau menghambat sih dalam proses tata kelola di lembaga atau OPZ masing-masing yang Ibu pimpin, yang Ibu dan Bapak pimpin di kantornya masing-masing. Nah, ternyata menarik juga nih. Kalau kita kan berpandangan gitu ya, pasti 100%-nya menjawab itu sangat mendukung proses pengelolaan dana zakat
infak sedekah di OPZ masing-masingnya. Ternyata tidak 100%. Dari pertanyaan tersebut sebanyak 88% atau 92 OPZ itu menjawab bahwa era digitalisasi, penggunaan teknologi itu mendukung aktivitas pengelolaan dana zakat, infak sedekah, dan dana sosial lainnya. Itu jawab mendukung. Tapi ternyata masih tersisa nih 1% OPZ yang bilang bahwa penggunaan teknologi atau era digitalisasi itu justru menghambat aktivitas tata kelola organisasi mereka di OPZ-nya masing-masing. Nah, ini menarik banget ya. Dan sisanya ada 11% itu nggak ngejawab. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang bikin mereka tidak menjawab ya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa sesuai dugaan kita, meskipun tidak 100%, ternyata mayoritas responden sebanyak 92 OPZ itu merasa bahwa digitalisasi era itu sangat mendukung aktivitas mereka dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Tidak hanya itu, juga dalam tata kelola organisasi pengelola zakat. Dan hanya tersisa 1% yang bilang itu menghambat. Nah, kira-kira kenapa sih ya? Kalau mendukung kita udah bisa lah menerka-nerka ya. Alasannya adalah kalau dalam wawancaranya itu mereka mengaku bahwa era digital, penggunaan teknologi itu mereka mendapatkan value-value yang seperti kemudahan, kemudian memberikan manfaat yang bertambah dari penggunaan teknologi dan digitalisasi. Misalnya yang tadi saya ceritain di awal ya, pasti ini organisasi-organisasi yang bilang mendukung gitu ya, digitalisasi mendukung proses tata kelola lembaganya, pasti mereka memanfaatkan teknologi untuk fundraising, Facebook Ads, Instagram Ads, di mana data-data campaign, donation itu bisa terrecord dengan baik. Kemudian memudahkan para muzaki, para donatur untuk melakukan transfer donasi tanpa harus bertatap muka, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian juga dalam aspek manajemen, ada OPZ-OPZ yang saya temukan dia membuat sistem monitoring terhadap pekerjaan timnya di organisasi pengelola zakat masing-masing itu, membuat sistem sehingga monitoringnya menjadi lebih mudah, tidak harus dikumpulkan dalam satu rapat kemudian dimonitoring satu-satu, tapi cukup dalam handphone, pakai laptop itu sudah bisa memantau pekerjaan tim, tidak hanya di kantor tersebut tapi juga di jaringan-jaringan di provinsi-provinsi lain. Jadi senasional, karena sistem yang digunakan digitalisasi, penggunaan teknologi itu memudahkan mereka dalam melakukan monitoring proyek atau pekerjaan yang dilakukan oleh semua tim di seluruh Indonesia. Dan tentunya juga dengan adanya sosial media, mereka bisa lebih memperbaiki atau meningkatkan brand positioning ya di masyarakat. Mereka jadi memanfaatkan desain, memikirkan logonya seperti apa, menggunakan Twitter, Facebook, Instagram untuk pansos gitu ya. Pansos dalam tanda kutip itu panjat sosial yang baik supaya organisasi-organisasi pengelola zakat yang merupakan penggerak kemanusiaan gitu ya, membantu menghubungkan antara orang yang berkelebihan harta dengan orang yang kekurangan harta gitu ya. Itu brandnya dikenal di masyarakat luas. Ya, teman-teman tahu lah OPZ apa yang terkenal berseliweran di sosial media dan sangat terkenal, followersnya tuh ratusan ribu, kalau bikin live yang nonton ribuan, ngundang artis-artis, desainnya kece-kece, keren banget. Kemudian lalu alasan yang 1% itu apa sih yang bilang era digitalisasi dan penggunaan teknologi itu justru menghambat? Ternyata alasannya adalah pada aspek jarak dan juga pada aspek kualitas SDM. Jarak gitu ya, mereka menganggap bahwa mereka jauh dari pusat kota sehingga tidak mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak diterapkan di pusat kota, misalkan Jakarta gitu ya, tidak dapat ilmunya tuh sampai ke daerah gitu. Nah, mungkin karena aspek itu sehingga mereka merasa terhambat gitu, atau digitalisasi itu menghambat, dan nature-nya donatur mereka itu barangkali masih tradisional sehingga tidak applicable untuk dilakukan digitalisasi dalam proses-proses misalkan fundraising ataupun penyaluran bantuan. Kemudian alasan berikutnya adalah keterbatasan SDM. Jadi digitalisasi itu menghambat karena SDM-nya terbatas. Mereka nggak punya SDM yang kompeten untuk melakukan penggunaan teknologi atau melakukan digitalisasi dalam aspek-aspek seperti fundraising dan program. Jadi itu adalah OPZ yang merasa terhambat, yang jumlahnya 1% itu tadi ya. Jadi jaraknya jauh dari kota, kemudian tidak memiliki SDM yang mendukung untuk melakukan digitalisasi dan penggunaan teknologi yang lebih advance lagi. Nah,
Itu tadi cerita saya tentang pandangan OPZ terkait dengan era digitalisasi, apakah mendukung atau menghambat. Ternyata 88% mayoritas itu mendukung, dan hanya 1% OPZ yang bilang era digitalisasi justru menghambat kinerja atau performa dari OPZ yang dia ada di situ. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Oke, sekian cerita saya tentang pandangan OPZ terkait era digitalisasi teman-teman semua. Jadi ini sudah 4 video, nanti kita lanjut ke video ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, sampai banyak gitu ya. Nah mulu nanti nah dipotong ya bro ya. Karena kebanyakan nah gue. Satu pertanyaan sebelum nutup video ini. Pertanyaannya, menurut kamu, asik, menurut lo, menurut Anda, era digitalisasi ini sebenarnya menghambat atau justru mendukung sih dalam pengelolaan zakat, baik Anda sebagai amil zakat ataupun Anda sebagai muzaki atau donatur yang biasa berzakat ke lembaga ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Komentar terbaik nanti akan dapat like banyak, otomatis ya. Kalau komentar terbaik pasti dapat like banyak. Nih, pertanyaan adalah, menurut Anda era digitalisasi ini justru mendukung atau justru menghambat pengelolaan zakat, baik Anda sebagai donatur ataupun Anda sebagai amil zakat? Silahkan komen di bawah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka klik dislike, tapi kliknya 2 kali. Dan jangan lupa share video ini biar banyak yang dapat informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.